Saya Bambang Suminto, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, akan melaksanakan praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kita bisa bertemu kembali pada pelajaran materi hari ini adalah fungsi uang. Oke, semoga kita semua dikasih kesehatan. Yang tidak masuk hari ini semoga minggu depan sehat-sehat saja sehingga bisa bertemu dengan kita kembali. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kita mengerti tentang arti uang, fungsi uang, dan manfaat uang. Ada yang tidak pernah megang uang? Iya, tadi kita megang uang. Untuk apa? Untuk membeli transaksi. Oke. Nah, sebelum kita belajar, mari kita lihat video berikut. The Bluetooth device is ready to pair. Videonya. Ya, dengan selama. Alat penyimpanan nilai atau valut. Uang bisa digunakan untuk mengalihkan daya beli di masa kini atau mendatang. Uang bisa disimpan di masa kini untuk digunakan di masa mendatang. Ketika seseorang menjual, beli bisa menerima sejumlah uang bisa difungsi turunan. Alat pemindah kekayaan. Jika seseorang akan pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, mereka bisa mengganti bangunan rumahnya dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Dengan uang hasil penjualan rumah tersebut bisa digunakan untuk membeli rumah yang baru. Pendorong kegiatan ekonomi. Nilai uang yang stabil bisa mendorong seseorang. Hal ini nggak bisa lagi dipenuhi dengan sistem tukar-menukar barang atau barter. Untuk itulah, gunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah dan diterima juga diakui semua orang. Alat pembayaran utang. Uang bisa digunakan sebagai alat pembayaran
mengetahui memahami uang di awal. Nah, selanjutnya adalah kita agak suntuk ini. Nyanyi dulu ya kita. Kita nyanyi kayak kemarin. Garuda Pancasila. Silakan. Kita hitungan ketiga ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Semoga kita lihat pada yang pertama. Oke. Nah, ini kita belajar tentang konsep uang. Jadi perlu diperhatikan sejarah uang. Pada tahun awal dulu manusia itu hanya memenuhi kebutuhannya itu sesuai dengan yang dibutuhkannya. Kalau dia butuh sayur, maka dia akan nanam sayur. Dia butuh ikan, maka dia akan mencari ikan. Belum berkeinginan untuk menukar. Tapi tahap berikutnya, manusia itu sudah berpikir untuk saling memenuhi. Orang pesisir pantai menukar ikannya dengan para pekebun, dengan sayuran, dengan beras. Itu mereka akhirnya saling bertukar. Dinamakan kalau zaman kalau itu adalah barter, menukar barang dengan barang yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Mereka juga akhirnya ikhlas, ya kan? Selanjutnya adalah dengan adanya banyaknya kelemahan yang dimiliki dengan sistem barter, maka manusia mulai berpikir memanfaatkan suatu benda yang memiliki nilai tukar yang dapat digunakan sebagai alat transaksi. Contohnya logam dibentuk, dulu ada kepeng emas, ada kepeng perak, artinya uang logam dari emas atau uang logam dari perak. Nah, selanjutnya muncullah uang. Oke, syarat-syarat uang mudah diterima oleh umum, tahan lama, tidak mudah rusak. Ada uang yang mudah rusak? Tidak ada kan? Arab uang itu uang logam karatan? Tidak, ya kecuali kalau air ada lembab biasanya ada karat dikit kalau wayang dulu. Tapi itu ada uang timah itu yang dari bentuk timah itu ya. Lalu uang kertas. Mudah disimpan dan nilainya tetap. Disimpan, uangnya itu disimpan, bisa disimpan. Tapi kalau terlalu banyak juga, akhirnya susah. Coba uang receh sekarung, simpannya di mana? Kita bawa kemana-mana juga susah. Tapi kalau sedikit itu mudah disimpan, mudah dipindahkan dari bawah kemana-mana, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, jumlahnya terbatas, tidak sehingga tetap berharga dan tidak mudah dipalsukan. Uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memiliki. Kalau punya uang puas ya? Puas kan? Ya kan? Misalnya hari ini dapat saku dari bapak ibu kita, berapa? 20.000. Sudah senang kan? Oh, nanti beli ini. Pikiran kita sudah berangan-angan kemana-mana, ya kan? Ya. Apalagi dapat 100.000. Bahagia nih dapat beli paket, ya kan? Ya. Beli paket, bensin segala macam. Oke. Fungsi uang. Ini fungsi uang adalah sebagai fungsi uang asli, sebagai alat tukar umum dan sebagai satuan hitung. Lalu fungsi turunannya adalah sebagai alat pembayaran, sebagai alat penyimpan kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai alat pembentuk modal, alat pertukaran barang dan jasa. Artinya di situ sebagai alat tukar pembayaran itu jelas tadi itu ya, kita beli snack,
beli bakwan, beli bakso, pasti menggunakan uang pembayaran yang sah. Alat menyimpan kekayaan. Kalau kita sudah terobsesi untuk menabung berarti menyimpan kekayaan ya. Kalau punya banyak kan timbul kekayaan. Contoh yang lain, panen. bayar utang. Itu dinamakan adalah sebagai alat pembentuk modal, alat pengukur harga. Jual sawah. Di sini jual sawah, 1 hektar harganya berapa? Misalnya dapat 350 juta. Tidak? Lalu dibuat 2 tahun kemudian uang itu dibuat membeli di tempat lain. Ya, misalnya di daerah Karangakung, maka dapat 2 hektar. 1 hektar dijual, dapat 2 hektar untuk dibeli. Nah, itu adalah sebagai alat ukur barang dan jasa. Jenis uang ada uang logam, uang kertas, ada uang karton, dan uang viral, ada uang domestik, itu ada uang regional, uang internasional. Nanti bisa kalian lihat di materinya, ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Paham semua? Oke. Jadi sekarang siapa yang mengerti tentang uang? Silakan berikut contohnya. Oke, saya dulu. Oke, saya Mbak. Aduh Mbak, itu tengahnya Mbak. Silakan ditulis di pengertian uang. Iya, nomor 1. Itu langsung pengertian uang adalah apa? Itu kan? Ya, nomor 1 itu pengertian uang adalah ya. Nomor 1 ya. Jalannya yang nomor 1. Di situ kan ada 1, 2 kan? Ya. Ya. Jalannya nomor 1. Nomor 2 nanti kasih 2. Ya. Nah, menurut Mbak Dinda, uang adalah alat tukar yang menjadi sebuah alat tukar ukur untuk kegiatan. Ya, terima kasih Mas Alvin. Tepuk tangan Mas Alvin. Menurut Mas Alvin, uang adalah alat penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Betul ya? Kita kalau bermasyarakat pasti butuh uang itulah. Mau menolong tetangga butuh uang, mau belajar butuh uang, mau ada tetangga pinjam pun dia butuh uang. Ada yang lain? Silakan. Silakan Mbak. Oke, sekalian kalian bentuk kelompok, ada kelompoknya. Jadi agak enak. Tinggal muter kursinya kan? Oke, jadi kelompok 4, uang adalah alat tukar yang sering digunakan oleh masyarakat. Jadi semua masyarakat mesti menggunakan uang yang sama. Kalau di kita ini rupiah pakai rupiah. Kalau di Singapura pakai dolar Singapura. Ya. Tapi masyarakat itu, rakyat tersebut menggunakan uang yang sama. Jadi uang itu kesimpulannya, uang adalah benda yang digunakan masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran barang dan jasa, juga kekayaan atau aset barang lainnya. Itu kesimpulannya. Oke, selanjutnya adalah kalian
berembuk kembali untuk pertanyaan kedua. Apa saja fungsi uang? Silakan jawab dulu ya. Saya tempel kartonnya. Apa? Siapa duluan? Kamu Pak? Oke, kelompok, silakan. Atau langsung bawahnya, kalau bisa kelompok dulu siapa? Panggilnya, silakan maju. Bawahnya nomor 2. Tunggu di belakangnya tapi jangan nanti usul-usul kawannya itu. Kecil nggak apa-apa, nanti kita ke depan. Saya paling bacanya ke depan, nggak kelihatan ya. Garis lurus kelihatan dari sini. Makanya dari itu kalian jaga mata ya. Artinya jaga bukan atlet yang lain ya. Saya ini sudah minus atau plus ya. Kadang-kadang saya juga nggak bisa melihat. Kalian tadi dari jauh saya lihat kayak ada orang cuma bergerombol gitu kan. Aduh, katanya refleks berkelihatan. Oh ya, gitu. Tadi saya kira belum ada. Jadi nggak jelas tadi. Kawan saya selama PTG juga semacam itu, ya, nggak bisa melihat namanya apa saya. Gara-gara mandi salah, dia mandi keramas dari atas. Besok kalau kalian mandi setelah libur, mandinya dari kaki dulu. Siram kakinya pelan-pelan. Pelan ya? Ya. Pupuk cair, berapa nilainya? 150.000 per karungnya. Berarti harga pupuk 1 karung tadi nilainya adalah 150.000. Kalau tidak dalam kelompok berapa? 250. Tekor 100.000. Nah, sebagai alat penyimpanan nilai, uang bisa mengalihkan daya beli masa kini ke masa yang mendatang. Contohnya tadi itu. Apa contohnya, Mbak? Silakan, Mbak. Contohnya. Contoh, seseorang menjual barang dan mendapatkan Atau dijual lagi, dapat uang lagi. Dijual 700.000. Buat beli lagi. Ya, uang disimpan 3 tahun, dibuat beli, dijual lagi. Itulah yang dinamakan alat penyimpanan nilai. Ya, tetap memiliki nilai di masa yang akan datang buat investasi. Selanjutnya, ada yang nomor 4 belum? Mbak? Nomor 3 belum? Silakan, apa fungsi uang? Sampai berbayar pada kawan saya ketinggian orangnya rupun dulu. Kalau saya masih masih tinggal ini bisa nih. Ya. Kalau dulu saya dengan Pak Gilang mungkin tinggi saya. Tapi sekarang sudah lulus tinggi Pak Gilang, saya sebelum datang. seseorang, dengan begitu masyarakat akan terdorong untuk memiliki uang sehingga memacu terjadinya lebih banyak aktivitas ekonomi dari suatu negara. Ya, jadi pengertian manfaat uang kata nomor 1 sebagai pendorong aktivitas ekonomi. Kalau semua orang terdorong untuk memiliki uang, maka ekonomi suatu negara akan berkembang. Itu. Nah, ada yang lain selain nomor 1? Oke, silakan Mbak. Tidak apa-apa Mbak. Oke, itu ya. Jadi kalau orang cenderung memiliki uang, akhirnya dia menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, contohnya misalnya Pak Dinda punya uang 100 juta. Ingin apa? Buka lapangan pekerjaan, bengkel motor Honda. Di sini belum ada motor Honda. Ada di sini bengkelnya? Tidak. Yang resmi belum ada. Minimal modal 100 juta itu cuma bangunan dengan alam, belum modal berjalan. Nah, itu kalau kita punya uang banyak, bisa kita membuka lapangan pekerjaan. Ya, tahun 2002 saya membuat studi kelayakan, diminta orang buat kelayakan. Tolong buat usaha di sini. Studi kelayakannya berapa? Saya katakan 1 tahun harus disediakan uang 100 juta. Akhirnya gede-gede. Studi kelayakan apa? Saya cuma buat fotokopian. Tapi tahun 2009
2009 timbulan Duta Warna. Itu kawan saya sendiri katanya almarhum Bapak Mahfudi yang sekarang digantikan oleh anaknya, ya, Mas Alif itu ya, yang kemarin meninggal kena stroke gitu ya. Oke, kalau diperhatikan terima kasih atas partisipasinya tentang manfaat uang ini. Ya, ada penggunaan uang, ada fungsi uang, ada manfaat uang. Sekarang perhatikan lembaga kerja yang saya kasihkan. Di situ lembaga kerja itu tolong dikerjakan. Di situ pertanyaannya adalah pengalaman Anda, pengalaman kamu menggunakan uang itu untuk, misalnya sebagai alat tukar. Apa sih pengalaman kalian? Uang kalian tukar dengan apa? Itu, ya kan? Mudah kan itu. Selanjutnya fungsi uang sebagai satuan hitung. Tadi kan sudah di depan ada satuan hitung. Untuk menghitung apa? Ya kan? Misalnya membeli satu lot saham, ya, harganya 1000 kali 1000 lembar berarti 1 juta. Itu namanya adalah sebagai nilai. Paham ya? Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. 1 lembar. Ya, silakan. Sebentar aja. Sebentar aja. Sebentar aja bicara. 1 aja bisa. Iya, betul. Silakan mereka. Apa? Ya boleh. Harga Pajero itu yang tipe A adalah 720 juta. Aduh, tinggi kalau gitu. Tinggi kalau gitu. Toyota Supra 2,5 M tanpa suara. Ya. Nissan Setia. Oh, yang tinggal di sini. Satu lembar aja. Ini. Ya, baca. Yuk, sebelumnya lagi. Oke, di bawahnya tolong dikerjakan soal asesmen. Ya, sekalian langsung soal asesmennya, pertanyaan-pertanyaan. Ya, sekalian lembar soalnya, jawabannya di situ. Ada asesmen. Jangan lupa diskusinya. Ya. Nah, itu langsung mengerjakan soal lembar asesmen atau soal-soal latihannya. Diisi apa keinginan-keinginannya di situ, boleh berkhayal loh, cuma khayal. Oke. Ya. Gimana Pak? Sebagai contoh kita itu misalnya kita beli satu lot saham itu isinya 1000 lembar, satu lembarnya adalah 1000 rupiah, maka nilai saham tersebut adalah 1 juta satu lotnya. Semacam itu. Boleh itu yang lainnya semacam itu. Boleh beli mesin fotokopi, nilainya berapa sih fotokopi itu? 30 juta. Ada yang besar 16 juta boleh. Tinggal 4 lagi. Soal asesmennya jangan lupa. Pertanyaan soal itu ujiannya untuk mengetes tadi mampu enggak 5 soal baliknya dijawab. Jangan lupa soal-soalnya dijawab. Iyalah. Ayo masuk akal ya, masuk akal ya.
Sudah soalnya? Kalau sudah dikumpulkan, apa apa? Silakan dikumpulkan. Soal sesuai sama soal diskusinya, silakan dikumpulkan. Lembar diskusi sama lembar soalnya dikumpulkan, silakan. Ayo, silakan Mbak. Jawab dikumpulkan. Kasih ya. Ya, siap Mbak. Oke. Balik ke modul awal. Kerjanya ke depan semua. Oke, balik ke modul awal, kerjanya ke depan semua. Oke, terima kasih untuk hari ini kita belajar tentang fungsi uang, pengertian uang, fungsi uang dan manfaat uang. Tadi soal-soal sudah kalian kerjakan, lembar diskusi sudah kalian kerjakan, ya. Nah, selanjutnya adalah seperti refleksi pelajaran kita ini. Nanti kalian bisa langsung ke WA nomor saya kemarin, ya. Nah, itu. Selanjutnya adalah perlu diperhatikan uang yang jelas. Pengertian uang adalah alat tukar untuk pembayaran yang sah. Ya. Lalu fungsinya akan diakui oleh seluruh masyarakat. Ya. Tidak ada yang tidak mengakui. Kalau kita rupiah, maka di Jawa juga namanya rupiah. Di sini 100.000, di sana juga 100.000. Tidak ada yang di sini 50.000, di sana jadi 25.000, tidak ada. Ya, itu yang dinamakan uang. Uang juga bisa untuk membuka lapangan pekerjaan. Semakin orang kaya, semakin orang itu kaya, maka dia bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya, bisa untuk meningkatkan perekonomian. Artinya apa? Kita semua berlomba-lomba untuk bekerja, mencari uang. Maka di situ bisa mendorong aktivitas ekonomi. Seperti sekarang ini, orang berdorong ke sawah, ya kan? Mengolah sawah, membeli racun, akhirnya keluar modal untuk bercocok tanah sehingga menghasilkan panen yang maksimal untuk memperoleh uang. Maka dari itu uang tadi apa? Sebagai apa pada waktu panen? Sebagai penilai kekayaan. Nah, akhirnya semacam ini. Selanjutnya apa? Misalnya orang di sini dapat 500 juta sekali panen. Akhirnya apa? Oh, ingin beli rumah di kota. Kita ini tidak pelosok. Walaupun kita tinggal di kecamatan, mungkin ibu kota kecamatan, kami seperti di desa. Jam 9 malam dia sudah sepi. Akhirnya mau kita berpandangan, oh kita beli mobil. Ternyata orang jalur ada yang punya mobil. Walaupun tidak bisa dibawa ke jalur, tapi uang mobilnya ada di seberang, di Sri Menanti. Rumah, banyak orang jalur sudah punya rumah di tenda. Artinya apa? Mereka sudah berpikir untuk investasi. Artinya apa? Dapat kekayaan di sini, memperoleh uang di sini, lalu dibawa ke kota untuk membeli harta di kota. Nah, itu adalah sebagai untuk nilai uang adalah untuk nilai kekayaan. Uang sebagai nilai kekayaan. Jelas ya? Boleh kata semangat? Boleh kata semangat? Semangat. Siang. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mari kita untuk close diri kita masing-masing. Oke, semoga kita sehat semua. Minggu depan bisa ketemu lagi. Tadi di awal kita buka dengan Bismillah, dengan menanyakan kabar. Semoga ini kita tutup dengan bacaan doa alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.